FOMO, yang apa? Tidak mau ketinggalan gitu dengan tren saat ini misalkan. Pendaki tua, cuman nggak Bukan pendaki tua, pendaki zaman sekarang. Nah itu kan nggak mau ketinggalan dengan eksistensi pendakian di zaman sekarang itu, tapi tidak diimbangi dengan ilmu. Itu baru tahu. Nah, tidak diimbangi dengan ilmu dan pengetahuan yang menurut saya ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pendaki menengah ke seniornya ini. Jadi mereka naik aja gitu. Betul. Perlengkapan sih ada, Betul. tapi perlengkapan standar itu semua kan. Iya. Terus bawah sampai kepala gitu. Betul. Tapi ternyata nggak punya kemampuan pengetahuan gitu. Ya, pengetahuan, ilmu dan lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat Explore di channel Explore Media. Alhamdulillah kita ketemu lagi di dalam maya setelah berbulan-bulan kita pasif. Alhamdulillah kita sekarang kedatangan. Sekarang bukan kedatangan, saya tarik. Beliau ini kita kenalnya Cahyo. Beliau seorang volunteer. Karena beliau silakan menjelaskan kegiatan politiknya apa aja. Lalu nanti kita akan ngobrol tentang perbedaan pendaki zaman sekarang dengan pendaki zaman lalu. Kebetulan kan kami volunteer di Gunung Semeru, mungkin dari situ bisa menganalisa pendaki di Semeru itu umumnya anak-anak sekarang waktu itu bagaimana melihat. Silakan cek itu. Terima kasih Sobat Explore. Saya Cahyo dari Jawa Timur, tepatnya dari lereng Semeru di sisi utara, yaitu di Ranupani. Dan saya lahir di Desa Sumuro, Kecamatan Sumuro, Kabupaten Lumajang, dan stay di Ranupani. Dan sejak 2014 kami mencoba untuk mengumpulkan teman-teman lokal yang ada di sana, ya, pemuda-pemuda lokal yang beberapa tahun sebelumnya itu selalu berkegiatan di Semeru, terutama di aksi bersih gunung, ada penghijauan segala macam. Terus kemudian kegiatan tersebut itu selalu per komunitas gitu kan, tidak jadi satu gitu kan. Akhirnya kenapa enggak sih kita untuk menyatukan visi, ya kan, untuk menyatukan misi, kenapa kita enggak berkumpul jadi satu untuk bekerja sama dengan Taman Nasional dalam rangka untuk pengurangan resiko-resiko yang ada di dalam kawasan. Itu awal mulanya seperti itu, karena kita miris banget melihat pendaki-pendaki di 2013-2014 itu yang tidak sesuai dengan standar dan lain segala macam, yang perlengkapannya kurang. Akhirnya kita miris, akhirnya banyak insiden itu. Yang susah juga kita juga yang lokal, mulai dari kerusakan ekosistem yang ada di sana, ya masyarakat lokal juga dapat dampaknya. Berarti mulai 2013 2014 kita berdiri. Puncak pendakian yang klimak ya terkait dengan pendaki masa ini, yaitu di 2013 itu. Ya, seperti itu. Namanya apa, Mas? Nama wadah kami adalah Sahabat ya, Sahabat Volunteer Semeru. Oh, kira bahasa Inggris tuh. Volunteernya itu bahasa Inggris. Relawan. Itu. Jadi kita memang benar-benar lokal. Jadi Saver itu sebagai volunteer di Taman Nasional Gunung Semeru. Betul. Tugasnya apa Saver di sana? Tugasnya kita memberikan edukasi ke pendaki, karena ya itu tadi, karena kita tidak kita hanya ingin mengedukasi ke pendaki, karena di pendakian Semeru itu ada semacam alur pendakian. Jadi pendaki datang, terus kemudian cek secara administrasinya seperti apa, berkas-berkas surat kesehatan dan segala macam, terus kemudian nanti diarahkan untuk di briefing dan dicek perlengkapan serta peralatannya.
Setelah itu di briefing pun itu banyak hal sebenarnya, mulai dari tentang keselamatan, ya kan? Terus kemudian tentang keanekaragaman hayati, tentang kearifan lokal, terus kemudian tentang etika dan tata cara kita beraktivitas di dalam kawasan. Nah, terus kemudian pengenalan flora fauna yang ada di kawasan. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah kita mendaki gunung, ya kita harus mengenali gunung itu sendiri seperti apa. Berarti awalnya itu salah teman-teman dari Seven itu dilatih juga, dilatih dulu kan? Mohon maaf karena kita juga orang lokal ya, tapi tidak melalui proses itu. Oh gitu. Tidak. Otodidak ya? Iya, otodidak. Feeling ya? Nah, jadi apa sih? Karena juga 2014 itu kan belum ada kuota. Sistem kuota. Belum ada sistem kuota. Akhirnya begitu high season, begitu long weekend, ya kan, libur panjang, ribuan nih orang masuk ke dalam Semeru, gitu kan, ribuan. Nah, secara otomatis ini akan terjadi kredit kan, di dalam di jalur pendakian. Nah, kita berpikiran bahwasannya kenapa tidak ada jeda, gitu kan? Contohnya di lampu lalu lintas saja, gitu kan, lampu merah itu kan kalau ada jeda sana lewat, terus kemudian ganti lampu hijau misalkan terus baru lewat. Nah, itu kita asumsikan seperti itu, kita anggap sama seperti itu karena jeda itu sangat penting untuk meminimalisir insiden-insiden yang ada di dalam kawasan itu sendiri. Kan sampai ribuan gitu kan? Ribuan. Mengkoordinir teman-teman pendaki. Iya. Dibayar dong? Ya untuk dibayar sih alhamdulillah kita dibayar sama yang di atas. Insya Allah berkah. Amin. Tapi setidaknya kan support ya sama ya, nasional ya. Ya, kebutuhan. Betul. Jadi kita tidak mulai 2014 pun kita disupport secara logistik ya. Oh gitu. Nah, karena tidak ada penganggaran resmi dari Taman Nasional, bahkan yang membuat kita sedih juga gitu kan, meskipun kita disupport kita merasa sedih. Waktu itu teman-teman petugas Taman Nasional ini ketika tanggal muda dia itu buka topi. Oh, tanggal muda buka topi ya untuk urunan untuk mensupport kami. Karena saking tidak ada anggaran yang betul, tidak ada sama sekali. Bahkan ya nilainya ya kalau boleh disebut 300, 400 itu per bulan. Ada berapa yang terlibat teman-teman saya kalau lagi bertugas? Dulu teman-teman itu terlibat ada sekitar 30 sampai 40. Dengan masing-masing BPS. Iya betul, seperti itu. Ada yang ngurus registrasi, ada yang briefing gitu ya? Kalau registrasi itu murni dari Taman Nasional, bukan urusan kita. Kita membangun sinergi, kita tidak mau terlibat langsung di dalam registrasi administratif itu. Sekarang ini lebih dari 3 bulan? Alhamdulillah tahun kemarin kita melakukan rekrutmen. Alhamdulillah sudah ada regenerasi lagi, ada sekitar 50 sampai 60 orang. Mudah-mudahan mendapat pahala yang melimpah. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke Mas, tentang tema kita, tema pendaki zaman now, milenial, Gen Z. Sekarang kan agak masif mereka. Saya ngeliatnya senang dengan mereka tuh masih pada muda, senang saya ngeliat. Tapi ada persepsi gitu kan, bahwa ada perbedaan di antara mereka dengan pendaki zaman dulu. Apa benar kayak gitu atau gimana? Punya pandangan itu? Ya, kalau menurut saya sih terlalu gap ya. Gap. Jadi menurut pengamatan saya sendiri, pendaki zaman dulu itu dia itu miss komunikasinya dengan pendaki zaman sekarang. Ya kan, miss komunikasinya, gitu kan? Komunikasi. Terus kemudian pendaki zaman sekarang juga seolah-olah itu enggan minta ilmu kepada pendaki-pendaki gitu. Ya, seolah-olah seperti itu. Jadi saya anggap itu sebagai gap. Gitu kan? Kalau saya pribadi sih bisa dibilang saya bukan kategori pendaki yang dulu ya. Tengah-tengah. Makanya coba kita membangun komunikasi dengan sebuah jembatan. Makanya kami terutama di Seven itu ingin membangun sebuah jembatan dan kita bisa menjembatani teman-teman di pendaki senior lagi zaman dulu dengan
pendaki zaman sekarang untuk bangun komunikasi yang kira-kira menurut Mas, menurut Cahyo, persoalan itu muncul penyebab utamanya kenapa ada gap? Ya apa ya, mungkin secara pandangan ya, karena apa ya, terkait dengan apa, pendaki zaman sekarang karena sudah banyak sekali informasi-informasi terkait dengan entertain ya kan, terkait dengan internet segala macam, mereka sudah bisa mendapatkan itu ya, secara wawasan ya, secara wawasan ya. Padahal kan ilmu kalau ilmu itu kan harus ke orangnya gitu kan. Kalau wawasan itu bisa didapatkan dari mana-mana. Karena saya menganggap bahwasannya ada pendaki zaman sekarang itu lebih memilih mencari wawasan. Ilmu itu sangat jarang. Terus kemudian kalau pendaki wawasan beda. Kalau menurut saya beda. Kalau wawasan itu bisa dicari di mana-mana, di media, di internet, bisa dengan baca dan lain segala macam. Kalau ilmu itu harus kepada orangnya, dari orangnya langsung. Ini menurut Cahyo, menurut saya yang tiap harinya itu mengkoordinir pendaki-pendaki, ribuan pendaki yang ada di Semeru. Ya, betul. Makanya saya menanyakan ini karena beliau tiap hari berhadapan sama pendaki-pendaki yang waktu sebelum sekarang ditutup ya. Itu tiap hari berhadapan, membriefing teman-teman pendaki yang mau ke Semeru. Jadi beliau ini mungkin bisa menganalisa gitu kan. Makanya saya tanya langsung ke beliau. Ternyata menurut Cahyo memang ada ya gap itu, sedikit banyaknya ada gitu. Ada, sedikit banyaknya ada. Jadi kembali ke ilmu ya, contohnya tentang tali segala macam itu kan kita harus belajar ke orangnya gitu kan, yang ahli tali gitu kan. Ya kan gitu. Kita harus belajar itu, kalau menurut saya itu adalah ilmu. Kalau wawasan itu bisa kita cari di berbagai macam cara. Begitu. Kalau menurut saya itu. Terus kalau misalkan dari situasi gitu, ada nggak peristiwa yang pernah terjadi khususnya di Semeru? Ya akhirnya pengalaman Cahyo. Jadi sebenarnya kan kalau peristiwa-peristiwa itu sebenarnya ada terkait dengan gap ya, seolah terjadi gap itu kan. Jadi harapan kami sih pendaki-pendaki senior itu harus bersikap gitu kan, bersikap terhadap pendaki zaman sekarang. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyikapi perkembangan zaman itu seperti itu? Betul, karena saya yakin pendaki-pendaki senior itu kan punya ilmunya itu banyak banget, koneksinya juga banyak banget ya, relasinya juga banyak banget. Kalau kita biarkan pendaki zaman sekarang itu juga menjadi wujud tanggung jawab kita sebagai pendaki senior, karena kita sudah memulai, gitu kan, kita juga harus bertanggung jawab, ya kan gitu. Nah, akhirnya apa, banyak sekali pendaki-pendaki zaman sekarang itu mengalami insiden di beberapa pendakian. Ya, mulai dari rata-rata korban yang peristiwanya itu ya. Iya. Jadi banyak korban itu ternyata banyak mereka yang masih muda gitu. Kebanyakan yang masih muda. Kalau ngambil contoh konkret bisa di Semeru, tahun kemarin jumlah korban di Semeru ya mulai 2013, kalau karena kita masuk secara resmi kita nasional 2013, 2014, 2015 hampir setiap tahun itu terjadi korban yang meninggal pendakian. Bahkan di 2016 itu ada 4 orang meninggal dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Usianya ya rata-rata masih di bawah 30. Iya. Dan belum itu insiden-insiden yang lain, misalkan hipotermia, terus kemudian kesleo, terus kemudian lapartermia dan lain segala macam. Jadi banyak sekali insiden-insiden yang kita sebagai pendaki yang di tengah-tengah tadi, kami mengharapkan pendaki-pendaki senior untuk bersikap. Berarti menurut Cahyo pendaki senior kurang? Ya kurang apa ya istilahnya? Gimana caranya untuk apa ya istilahnya? Soalnya saya nggak kepikir ada masalah ini gitu. Terus ada selentingan yang menyampaikan bahwa ada situasi itu gitu kan. Cuman untuk
istilahnya buat cair situasi itu bagaimana? Ya, jadi gini, sekali lagi kita sedikit menganalisis masalahnya, bahwasanya beberapa bulan terakhir ini kan banyak yang dijustifikasi pendaki FOMO gitu kan, FOMO, yang tidak mau ketinggalan gitu dengan tren saat ini misalkan. Pendaki tua, cuman nggak bukan pendaki tua, pendaki zaman sekarang. Nah itu kan nggak mau ketinggalan dengan eksistensi pendakian yang zaman sekarang itu, tapi tidak diimbangi dengan ilmu. Baru tahu. Nah, tidak diimbangi dengan ilmu dan pengetahuan yang menurut saya ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pendaki menengah ke seniornya ini. Jadi mereka naik aja gitu. Betul. Perlengkapan sih ada, betul. Tapi perlengkapan standar itu semua kan. Iya. Atas bawah sampai kepala gitu. Betul. Tapi ternyata nggak punya kemampuan pengetahuan gitu. Ya, pengetahuan, ilmu dan lain sebagainya sangat minim. Bukan tidak punya gitu kan, minim gitu kan, sangat minim. Oke, itu dari sisi persoalan. Saya coba kulik dari sisi infrastruktur. Contoh kayak misalnya di Semeru. Mungkin nggak dengan minimnya kemampuan pengetahuan itu, ilmunya itu, gimana ternyata fasilitas infrastruktur jalur pendakian itu memadai, bagus, kira-kira cukup nggak? Iya, saya rasa nggak cukup. Cukup. Sekarang pendakian itu kita kembali lagi pendakian pakaiannya itu seperti apa sih? Apakah harus difasilitasi? Oh iya. Ya kan, secara infrastruktur ya. Yang seharusnya difasilitasi adalah internal dari pendaki itu sendiri. Oh, iya. Misalkan pendaki zaman sekarang harus dikuatkan ilmu dan pengetahuan. Ya, kita coba ini mas. Tadi saya ada lupa.